Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Kepala SMP Negeri 42 Semarang, Bapak Joko Santoso, SPDMM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SMP Negeri 42 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, berjumpa untuk belajar bersama di acara Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 bersama Ibu Nurul Azizah, calon guru penggerak Angkatan 9. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Mohon berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bersama, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, berbakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk
pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 42 Semarang kepada Bapak Joko Santoso SPD MM. Kami persilakan. Terima kasih untuk waktunya, Bu Jumala, selaku pembawa acara di acara diseminasi kegiatan calon guru penggerak ya, di mana di sini mengambil poin budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jalannya guru penggerak apa Pak Adi? Bergerak, menggerakkan. Oke, biar kita semangat ya. Pakai gini ya. 1, 2, 3. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. luar biasa ya. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk segala nikmatnya kita bisa berkumpul di acara pentingnya Bu Nur Azizah SPD ya, yang mana ini merupakan praktek baik dan pastinya ini dipaksa ya. Jadi dipaksa nanti akan ada satu kesan ya, oh ternyata harus dipaksa ya. Tapi memang semua itu memang berangkat dari hal-hal yang sifatnya wajib ya. Kalau nggak wajib, kapan lagi? Terkait dengan agenda kegiatan ini, saya sangat mengapresiasi ya, terutama untuk SMP kita, di mana ada 4 guru penggerak, calon guru penggerak ya. Ini merupakan satu keberuntungan yang harus kita syukuri, karena lewat lolos di calon guru penggerak ini seperti terbuka pintu untuk kedepannya nanti ya. Dan tidak semua guru punya kesempatan kayak ini. Makanya kegiatan ini mudah-mudahan bisa menginfluence yang hadir pada siang hari ini, pagi ya, pagi hari ini, dan memberikan satu gambaran tentang program guru penggerak seperti apa. Ya, salah satunya adalah tugas-tugas yang harus dituntaskan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lebih implementasinya ke sekolah ya. Karena di tiap program guru penggerak, tiap angkatannya ternyata berbeda-beda ya. Di angkatan saya dulu waktu jadi PP, pada sesi ini tidak seperti ini ya. Tapi ternyata sekarang ditingkatkan kualitas ya untuk kegiatannya. Dan semoga aja modulnya nggak ditambah ya. Karena memang itu berat ya tuntutannya, dan ada unggahan-unggahan yang harus dilakukan sehingga LMS-nya itu betul-betul nanti hijau ya. Hijau itu suatu kegiatan yang sangat memberikan kita tanggung jawab ya. Seandainya sistem pendidikan kita seperti itu, mungkin monitoringnya enak ya. Nah, tapi itu masih untuk kegiatan-kegiatan yang program-program yang berbayar ya. Tentunya ini ada monetnya, ada kegiatannya. Tadi saya hormati di kegiatan ini, saya berharap nanti betul-betul tersampaikan pesan yang akan disampaikan Bu Nur ya, sampai secara substansi, sehingga nanti yang ada itu betul-betul terbius dengan penampilannya Bu Nur ya kan. Ya, ini saya akan menunggu nanti video-videonya. Yang pasti dari video itu menjadi aset 42 ya, karena untuk bisa bikin video ini kan banyak sekali ya Bu ya pengorbanannya, bikin PPT dan juga banyak hal pastinya yang dikorbankan. Tapi sekali lagi saya apresiasi untuk kegiatan ini, semoga nanti bisa terimplementasi ke ranah kegiatan siswa ya. Kalau dulu insya Allah untuk kegiatan seperti ini untuk di Panduan bisa terlaksana. Harapan saya nanti betul-betul terimplementasi di ranah siswa, karena tadi kan kita menghamba pada siswa nih ya, sehingga siswa menjadi poin penting kita untuk indikator keberhasilan
guru penggerak. Dari saya sambutannya itu, selamat beraktivitas, semoga uang sampai pada loka ke-7 dan lulus ya. Amin. Ya. Yang pasti saya akan support dan selalu berdoa, semoga meskipun ini berat terpaksa kita jalani dengan ikhlas ya. Keras, cerdas, ikhlas. Nah itu, kalau itu semua bisa kita lakukan, semoga ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Langsung saja ini acara selanjutnya langsung ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Bu Nurul. Insya Allah dengan belajar bersama ini kita jadi tahu bahwa kita harus memang belajar menumbuhkan budaya positif mulai dari sekarang. Seperti itu. Nah, nanti setelah ini Bu Nurul akan mulai presentasi dan nanti ada sesi tanya jawab atau diskusi. Jadi nanti kita mendengarkan dulu presentasi dari Bu Nurul, baru nanti ada sesi tanya jawab. Begitu. Setuju ya? Ya. Sebelumnya tadi Pak Joko mimpin Yel-Yel guru penggerak. Kalau saya mau mimpin Yel-Yel SMP Negeri 42 Semarang. Karena kan kita guru dan tenaga pendidikan SMP Negeri 42 Semarang harus hafal. Ya, Bapak Ibu hafal ya? Hafal. 42 hebat, 42 jaya, 42 luar biasa. Mantap. Tambahannya. Apa Ardi? Saya dari 42 yang terakhir. Betul. Bukan, oke? Bareng-bareng ya, tangannya digepalkan, bersemangat belajar ya. 42 hebat, 42 jaya, 42 luar biasa. Ya, silakan Bu Nurul, monggo. Terima kasih Bu Zum. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Jujur saya di sini juga mau menyampaikan diseminasi budaya positif, tapi saya rasa juga sebenarnya Bapak Ibu di sini tuh lebih hebat dari saya. Sudah berpengalaman dan tentunya menjadi guru di SMP Negeri 42 Semarang ini merupakan guru-guru yang sudah profesional gitu Bapak. Tapi ini saya sedikit berbagi ilmu sedikit dan nanti kita akan melakukan diskusi bersama. Barangkali mungkin yang saya sampaikan itu masih ada banyak kurangnya atau mungkin kita mempunyai perbedaan pendapat seperti itu. Ya, nih ya, diseminasi budaya positif modul 1.4 dalam rangka kegiatan yang saya lakukan yaitu pendidikan guru penggerak di angkatan 9. Nah, pada kesempatan hari ini, pokok diskusi yang akan kita lakukan adalah menganalisis studi terkait penerapan budaya positif di lingkungan belajar. Yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua, mengenai disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam adalah mengenai posisi kontrol dan segitiga restribusi. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Poin penting dalam pembelajaran adalah perubahan pola pikir dalam memandang murid. Ketika dulu, dari zaman kita sekolah dulu, itu banyak yang menganggap ada murid yang pintar, ada murid yang bodoh, ada murid yang keset, ada murid yang malas. Nah, sebenarnya hal tersebut sebagai guru kita tidak boleh menjudge dengan klasifikasi murid tersebut. Semua murid itu mempunyai keunikan masing-masing.
Nah, tidak ada murid yang bodoh, tidak ada murid yang malas. Semuanya sebenarnya memiliki potensi masing-masing yang mungkin belum tergali, belum tampak. Nah, kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator yang harus mengantarkan mereka untuk bisa mencapai dirinya sendiri, mencapai potensi dirinya sendiri-sendiri, yang pada ujungnya nanti anak-anak dapat secara mandiri menjadi masyarakat yang bahagia, baik sebagai individu maupun di dalam lingkungan masyarakat. Jadi tujuan kita sebagai guru itu adalah mengantarkan mereka. Tidak boleh mengecap bodoh, ya. Semuanya memiliki potensi masing-masing. Bahkan kita dapat melihat dulu, ya, teman-teman kita sekelas mungkin dulu Pak Ardi, ya. Pak Ardi itu dulu ranking 5 gitu, ya. Kalau ranking 5 itu dulu termasuk pintar apa ya? Termasuk pintar juga. Jenius, ya. Akhirnya sekarang Pak Ardi bisa menjadi guru inspiratif di SMP Negeri 42 Semarang, mengalahkan temannya yang dulu ranking 1 gitu. Bisa jadi ya Pak? Mengalahkan Pak Hafid. Ya, seperti itu. Dulu juga ada teman saya pernah ya dulu satu kelas waktu SMA itu dulu biasa-biasa aja, bahkan rankingnya itu ranking 20 seperti itu. Tapi dia ketika kuliah bisa benar-benar menggali potensinya, akhirnya sekarang menjadi dokter. Kan kita tidak tahu. Nah, itulah tugas kita sebagai guru untuk mengantarkan mereka untuk menggali potensinya tanpa menjudge gitu. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi, membuat kesepakatan kelas dan berbagi proyek pembelajaran dengan aset yang tersedia di lingkungan sekitar. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu salah satunya adalah untuk menunjang kita, memfasilitasi kita dalam rangka menggali potensi masing-masing anak. Tadi kita sudah mengetahui dari pertama bahwa setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki gaya belajar masing-masing, begitu. Jadi ada anak yang tidak suka berkelompok, ya, dia sukanya belajar itu sendiri, dia sukanya itu belajar dengan tenang. Ada juga anak yang dia sukanya berkelompok, kemudian dia suka belajar dengan mendengarkan musik. Dia suka, ada anak yang sukanya melukis, ada anak yang tidak bisa melukis, tapi ternyata anak tersebut pandai menulis puisi seperti Bu Zumala. Nah, itu kan kita tidak bisa memaksakan anak itu harus sama. Semua anak harus pintar nyanyi kayak saya misalkan, atau kayak Pak Joko. Nah, itu kan tidak bisa. Nah, oleh karena itu kita bagaimana caranya mampu untuk memfasilitasi peserta didik dengan berbagai macam pembelajaran, ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pihak dalam atau luar sekolah seperti orang tua ataupun murid. Nah, kita mengetahui bahwa kita tidak bisa sendirian, ya. Kita juga sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain, ya. Kita membutuhkan partner. Nah, seperti itu. Dengan mengajar murid pun kita tidak bisa sendiri. Kita hanya mengajar, saya hanya dengan murid saja, selalu komunikasi dengan murid saja. Saya tetap membutuhkan rekan sejawat, iya kan? Rekan sejawat, ya. Pak Adi, Bu Zumala itu partner baik saya selalu di SMP Negeri 42 Semarang. Kemudian Pak Joko, ya, sebagai kepala sekolah yang selalu mengawasi juga, yang bertanggung jawab, mengontrol juga. Itu semuanya perlu di dalam kita pembelajaran. Di rumah kita juga membutuhkan partner, ya kan? Nah, termasuk di dalam pembelajaran kita juga harus berkolaborasi, tidak hanya dengan anak. Terkadang
kita juga perlu berkolaborasi dengan orang tua. Peserta didik kita ketemu dengan kita itu di sekolah hanya berapa jam? Berapa jam teman-teman mungkin? 2 jam mungkin ya ketemu dengan kita, bahkan maksimalnya berapa jam ya, dari jam 7 anak-anak jam 3 sudah pulang. Nah itu kan lebih banyak mereka juga di rumah begitu. Jadi tidak bisa kita hanya mengontrol peserta didik hanya ketika di sekolah saja. Nah, oleh karena itu kita perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak di dalam pembelajaran. Nah, ini ada sebuah teori dari William Glaser mengenai teori kontrol yang menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki suatu tujuan. Dan untuk Diana Gassen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang di sini. Tujuan hari ini aja ya, adakah yang mempunyai tujuan untuk yang dilakukan hari ini, atau mungkin ada tujuan untuk mengikuti diseminasi pada siang hari ini? Monggo Pak Arti. Yang pertama, tujuan utamanya adalah menambah ilmu baru. Yang kedua, karena ini nabrak makan siang, berarti mendapatkan amunisi untuk kebutuhan hidup saya, alias makan siang. Ya, luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak Arti. Ini adalah salah satu tujuan datang ke sini ya. Ada motivasi intrinsiknya tadi ya. Motivasi intrinsiknya yang pertama adalah ingin tambah ilmu. Yang kedua, motivasi apa ya tadi ya? Motivasi makan siang ya. Nggak ada salahnya, semuanya benar. Mungkin motivasi ingin ketemu Bu Tiara mungkin ya. Nah, bisa jadi karena kan dengan kita akan melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya gitu. Ada pendapat yang lain, teman-teman? Ada? Ayo yang ingin berpendapat. Tujuan aja ya. Motivasi dengan adanya motivasi, maka kita akan tergerak melakukan sesuatu dan akhirnya tujuan tersebut tercapai. Seperti itu. Ya, teori kontrol dari William Glaser tadi meluruskan bahwa ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang perlu diluruskan. Nah, ini ya, dari William Glaser tadi bahwa ada berbagai miskonsepsi mengenai kontrol di dalam kita melakukan pembelajaran. Yang pertama adalah ilusi guru dalam mengontrol murid. Kita sebagai guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin tampaknya guru sedang mengontrol murid, tapi murid tidak mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, kita atau mungkin yang biasa pembelajaran dari dulu itu, kita sepertinya tuh mengontrol murid dengan mengatur murid. Nah itu kelihatannya murid akan nurut ya, terlihatnya ya kan. Nah kita kan mungkin sebagai guru kadang kan anak-anak juga takut seperti itu ya. Kalau anak tersebut dalam hatinya tidak ada rasa ingin berubah, tetap tidak mau terkontrol, yang terjadi bagaimana? Yang terjadi murid seperti terlihat ya dipaksa, mungkin di depan kita dia mau, tapi sebenarnya dia nggak mau. Yang bisa merubah rasa keinginannya dia mau adalah anak tersebut sendiri. Contohnya adalah ketika anak tidak mengerjakan tugas, apa yang guru lakukan? Menegur.
ya pasti kita menegur. Kenapa kamu tidak melakukan? Lalu kita mungkin seperti murid seperti dimarahin gitu ya kesannya. Ya pasti murid akan iya. Tapi kalau dia tetap sebenarnya dia tidak mau, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa ingin berubah, ya besoknya lagi bisa dia melakukan seperti itu. Dia kan hanya mau gitu aja, tapi tidak ada keinginan untuk berubah. Kita tidak akan bisa mengubahnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Nah, misalkan ketika kita memberikan tugas kepada anak tersebut lalu dia ada sesuatu yang tidak dimengerti, atau dia selalu bergantung kepada gurunya tersebut untuk mengatur. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasikan bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini adalah ketika anak itu misalkan berbuat kesalahan, lalu kita membujuk mereka dan membuat anak merasa bersalah. Contohnya, di dalam satu kelas ada satu anak yang sering banget bikin ribut, bikin rame ya. Misalkan namanya adalah Mawar, sebut saja Mawar ya. Mawar itu kalau di kelas dia hiperaktif, suka mengganggu temannya, suka usil kepada temannya. Lalu kita menegurnya, Mawar, gara-gara kamu kelasnya jadi rame, teman-temannya jadi tidak bisa belajar. Pokoknya kita dengan kalimat-kalimat yang menyudutkan anak. Apa kamu gak kasihan sama Bu Nurul? Dari tadi ngomong gak didengerin. Kamu gak kasihan Bu Nurul capek? Nah, itu adalah salah satu contoh dari ilusi membuat orang merasa bersalah. Ya, sebenarnya dia mungkin sebagai guru berusaha untuk mengontrol, tapi dengan cara membuat peserta didiknya menjadi merasa bersalah. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini seringkali terjadi seperti pada hubungan antara anak dan orang tua, ya. Zaman dulu, mungkin di sini juga sekarang masih ada. Kita itu selalu memaksa yang lebih muda, khususnya seperti anak itu seperti kita. Bahasanya mungkin seperti ini. Zaman dulu itu gini, akhirnya terbentuk kayak contohnya pada seorang ibu ya. Ibu dan orang tuanya, ibu yang baru melahirkan, anak baru berusia 4 bulan sudah disuruh makan. Boleh nggak seperti itu?
Tidak boleh ya, kita sekarang semuanya sudah tahu bahwa untuk anak bayi itu boleh diberi makan saat sudah berusia 6 bulan. Itu sudah selalu digalakkan. Tapi kalau ibu-ibu zaman dulu atau orang-orang tua kita terkadang tidak berpikiran seperti itu. Dia menganggap bahwa anak umur 4 bulan udah dikasih makan pisang, dia nangis terus, dia itu lapar. Dan ketika kita menjawab, tidak boleh anak itu bisa mencerna makanan saat memasuki usia 6 bulan. Tapi apa? Ya nggak kayak gitu, orang tua. Contohnya kamu dulu tak kasih makan sampai sekarang, gede juga tidak apa-apa. Nah itu ya. Jadi kadang itu orang yang lebih tua itu menganggap bahwa semua yang mempercayai hal-hal yang dia lakukan dulunya benar. Dia tidak mau mengakui bahwa adanya perubahan ilmu pengetahuan. Kan mungkin dulu belum diteliti, kan mungkin dulu tidak ada kejadian-kejadian yang berbahaya dan yang terpublikasikan. Nah, perbedaan zaman dulu dan sekarang. Kalau sekarang kan informasi segalanya mudah didapat. Bahkan kita bangun tidur aja udah buka handphone. Ada kejadian-kejadian up-to-date apa kita selalu tahu. Berbeda dengan yang zaman dahulu. Kita pun juga seperti itu. Kita menyesuaikan kondisi zaman. Sebagai guru juga kita dalam menghadapi peserta didik juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, tidak boleh egois ya. Nah, ini ya wujud profil pelajar Pancasila. Di dalam kurikulum Merdeka ini, kita goalsnya adalah mempersiapkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keren, luar biasa ya. Ini memang sudah visioner sekali yang yang menemukan ini ya profil pelajar Pancasila dari sikap anak yang kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian mandiri, berakhlak mulia ini ya. Ini sudah komplit semuanya jika dimiliki oleh seluruh peserta didik kita, maka Indonesia akan keren dan luar biasa. Dan tugas kita sebagai guru adalah memfasilitasi, mengantarkan peserta didik untuk menuju karakter profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang sudah materi yang kedua, yaitu mengenai disiplin positif. Ngantuk Bapak Ibu? Masih semangat ya? Oke ya, ini baru 2, kita ada 6 ini materinya. Yang kedua adalah disiplin positif. Apa sih yang tersemat dari kata disiplin itu? Disiplin yang terbenak dari kata disiplin. Ya, monggo silakan ada yang tahu apa sih yang terbenak dari disiplin? Disiplin itu kalau saya seperti ini, tepat waktu. Tepat waktu, ya luar biasa. Ayo ada lagi satu lagi tentang disiplin. Terima kasih. Kalau dari saya disiplin itu lebih ke taat aturan. Taat aturan ya. Luar biasa, beri aplaus untuk 2 jawaban teman kita. Tidak ada yang salah, semuanya benar ya. Kita memang ada berbagai macam gambaran ketika kita mendengar disiplin. Nah, pesannya disiplin itu kita harus patuh, dan jika tidak patuh maka ada suatu hukuman. Nah, di sini ya, disiplin positif dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, itu ada suatu kata-kata, ini bahasa Jawa ini, mungkin ada yang mau mencoba membaca bahasa Jawanya, monggo bacain ya. Nah, coba saya mau dengar suaranya yang ibu-ibu. Ini suaranya sepertinya bagus, monggo. Oh, serak. Iya, coba satu. Jawab. Iya, coba satu. Jawab. Maaf ya sebelumnya suaranya serak. Iya.
Mardika iku jarwanya, noramu ngapasing pangarep, iku gaguat kuasa amandiri priyangga. Ya, betul ya. Walaupun serak tapi suaranya sah ya. Mardika iku jarwanya. Nora mau ngepasing pamrih nging uga kuat kuasa amandiri priyangga. Kayaknya sih seperti itu. Kebetulan di sini tidak ada guru bahasa Jawa ya. Jadi kita nggak bisa koreksi nih ya. Yang artinya ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, itu adalah definisi merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Jadi pemahamannya ya di sini. Jadi merdeka itu bukan hanya kita tidak dijajah lagi ya, tidak ada yang mengatur menguasai kita, tapi kita juga bisa untuk memerintahkan diri sendiri. Maksudnya memerintah diri sendiri itu bagaimana gitu? Maksudnya ya, itu adalah suatu motivasi ya, kita bisa memotivasi diri sendiri untuk tergerak melakukan sesuatu. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, setiap warga sekolah perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Seorang pemimpin pembelajaran perlu berjuang kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Itu tadi untuk disiplin positif ya. Nanti ada kaitannya dengan materi berikutnya. Untuk materi yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia ya. Bagaimana sih sebagai manusia itu kita berperilaku? Mengapa kita perlu melakukan segala sesuatu? Ya, tadi kan setiap kita melakukan sesuatu itu kenapa sih? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau apalagi kira-kira untuk melakukan sesuatu? Ya, jadi kembali lagi ya tadi ingin tahu kira-kira tadi sudah dijawab juga ya sama Pak Ardi. Tujuan datang ke sini itu apa? Ada berbagai motivasi ya. Tadi ingin dapat ilmu, tadi juga ingin dapat makan siang. Seperti itu kan salah satu kita ke sini tuh mau ngapain dalam mengikuti kegiatan diseminasi ini. Atau ada juga ketika kita ketika kita dalam mengajar, apalagi ini ada bapak kepala sekolah di depan, bapak kepala sekolah harus ngajarnya yang tenanan. Kalau bapak kepala sekolah nggak ada, ayo gimana? Tetap tenanan. Kalau guru depan dua seperti itu ya Pak Joko. Ya, ini ya motivasi perilaku manusia. Ada 3 ya. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ya, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi dia melakukan sesuatu itu untuk supaya tidak terhindar dari hukuman. Contohnya, ya kita datang ke sekolah tepat waktu. Karena apa? Karena untuk ini ya, menghindari dari nyaman atau hukuman. Supaya bisa, kan kita ada apel ya, ada presensi ya Bapak. Ada presensi. Kalau takut TPP-nya terpotong ya, seperti itu. Mungkin ada merupakan salah satu motivasi terendah untuk tiba di tempat
kerja dengan tepat waktu, yaitu supaya bisa absen agar TPP-nya tidak terpotong, agar tidak dalam mereka absen nanti apabila punya terlambatnya akan dihukum kepala sekolah. Enggak, Bapak kepala sekolah tidak menghukum ya, tapi ada suatu konsekuensi dan akhirnya kita menjadi berangkatnya tepat waktu. Itu adalah motivasi yang rendah ya, untuk supaya terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Jadi kita datang ke sini supaya dapat makan siang, itu betul merupakan suatu motivasi ya, termasuk motivasi yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Boleh atau tidak? Ya boleh ya, termasuk motivasi juga kita sebagai manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya, yang mereka percaya. Jadi ingin terlihat wah di depan orang lain, ingin disanjung. Ketika kita mengajar mungkin di depan Bapak kepala sekolah langsung mengajarnya perangkat tas di bawah semua ya, kemudian dia terlihat keren, biar disanjung. Nah, itu adalah tentang motivasi perilaku manusia ya. Tidak terasa sudah materi yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu ya, dengan motivasi yang pada materi 3 tadi. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, ya kan? Tadi kita melakukan tindakan datang ke sini, mengikuti diseminasi sama Bu Nurul, sama saya. Kemudian dengan motivasi ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan makan, ya, sebuah motivasi. Nah, dari motivasi tadi kita itu sedang memenuhi apa ya, kira-kira ya, kebutuhan apa ya? Ya, satu, kebutuhan bertahan hidup. Ya, betul ya. Berarti kan tadi betul ya. Kebutuhan bertahan hidup itu kalau kita sebagai manusia itu contohnya apa? Makan, kemudian minum ya. Kebutuhan fisiologis juga, tentang kesehatan, tentang biologis kita ya, juga seperti itu. Tadi sudah satu terpenuhi ya dengan datang. Contohnya dengan datang pada kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, ya, sudah terpenuhi satu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, itu mempunyai kebutuhan rasa disayang dan diterima tidak? Adakah mungkin yang tidak? Contohnya sayang, dari kita lahir ya, kita sudah butuh disayang sama orang tua kita. Bahkan anak yang belum ngomong pun kalau nggak ada orang tuanya dia nangis, dia sudah butuh disayang, dan kita perlu paham itu. Sampai dewasa dulu disayang ya sama orang tuanya, sampai kita sudah dewasa kita mencari kasih sayang sendiri ya, mencari pasangan gitu ya. Semuanya kita itu sebagai makhluk, sebagai manusia itu membutuhkan kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu contohnya ketika kita bergaul ya, diterima, disambut dengan baik, itu kan ada rasa kebaikan. Kita butuh seperti itu. Ya, betul atau tidak? Oh ya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan pengetahuan atas kemampuan. Nah, di sini jadi kita butuh sebagai manusia itu butuh pengakuan ya, butuh pengetahuan. Makanya kita di sini belajar, selalu update. Kalau misalkan ada gadget terbaru, kita juga ingin bisa, atau ada game terbaru, penasaran dong belajar. Akhirnya kita
ada rasa selalu ingin belajar, selalu ingin mengetahui sesuatu. Yang keempat, kebutuhan atas pilihan. Nah, ya, kita sebagai manusia mempunyai pilihan sendiri-sendiri, ya kan? Tidak bisa selalu diatur. Misalkan hari ini pengen makan apa, pagi ini pengen makan bubur ayam. Terus nanti pengen apa lagi? Kita tuh selalu mempunyai keinginan untuk memiliki kebutuhan untuk dalam melakukan pemilihan gitu ya. Kebebasan, nggak bisa kita selalu diatur gitu sebagai manusia, ya nggak? Misalkan 24 jam selalu diatur kegiatan ini selamanya gitu kan. Kita sebagai manusia pasti tidak ada rasa puas ya. Rasa puas, dan kita tidak bahagia kalau kita tidak bisa memilih apa yang kita inginkan sendiri. Makanya salah satu dari kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan atas pilihan. Yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang. Adakah di sini Bapak Ibu guru yang tidak senang hari ini? Mungkin adakah yang tidak butuh senang? Nah, kita butuh rasa senang. Rasa senang itu adalah hal-hal yang kita inginkan tercapai, yang kita ingin lakukan ya dilakukan. Kita juga harus memahami ya bahwa semua manusia itu mempunyai kebutuhan untuk rasa senang. Ya tadi ya, diagram kebutuhan manusia fisiologis dari makanan, minuman, tidur, pakaian, rasa aman juga. Kita juga perlu adanya rasa aman, sosial ya, relasi, hubungan pertemanan, keluarga, kemudian penghargaan. Tadi ya ingin terlihat ingin terlihat hebat, ingin terlihat keren, mungkin ingin terlihat ganteng di depan pacarnya, ya gitu. Kemudian aktualisasi diri, pengembangan diri, pengembangan ideologi dan lain-lain. Sudahkah semuanya terpenuhi hari ini, Bapak Ibu? Adakah yang hari ini salah satu di kebutuhan diagram kebutuhan manusia yang belum terpenuhi? Ya, Pak Ardi apa Pak Ardi? Kasih sayang. Belum mendapat kasih sayang, ya. Padahal kita sebagai temannya sudah berusaha untuk menyayangi ya, tapi mungkin yang dibutuhkan Pak Ardi bukan itu. Saat ini Pak Ardi mungkin membutuhkan pasangan dan belum didapat, ya. Gitu ya. Itu ya satu dari dasar kebutuhan manusia. Nah, dari kita mengetahui berbagai macam kebutuhan manusia tadi, kita bisa juga menyadari bahwa peserta didik kita, murid kita itu juga adalah manusia sama seperti kita yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi. Masing-masing berbeda. Kita harus menyadari itu. Oleh karena itu, ini ada salah satu ya. Pada materi berikutnya itu adalah materi keyakinan kelas. Ya, kita sebagai pengajar itu perlu untuk membuat keyakinan kelas demi kenyamanan bersama. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Ini adalah tahapan-tahapan dalam kita mencipta program ya. Di sini adalah keyakinan kelas ya, melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, menentukan nilai-nilai kebajikan, menyempurnakan kata dan membuat poster atau muat di sosial media keyakinan kelas. Ya, biasanya kan kalau sebagai wali kelas ya, kalau kita di tingkat SMP ini kan kita terkadang menjadi wali kelas yang membuat keyakinan kelas untuk disepakati bersama, dan hasilnya itu bisa ditempel di kelas, dibuat poster ya. Anak-anak sekarang itu kan pinter
membuat bikin Canva, kemudian juga bisa diupload di Instagram kelas. Juga selain wali kelas, apakah kita sebagai guru mapel bisa membuat keyakinan kelas? Bisa atau tidak? Ya, bisa ya. Terlebih saya itu adalah guru PJOK. Guru PJOK itu mengajarnya itu spesial ya, tidak di kelas, kita di lapangan. Jadi saya membuat keyakinan kelas khusus untuk mapel PJOK. Dari ruangannya jelas berbeda, seragam yang digunakan berbeda. Nah, oleh karena itu saya selalu membuat keyakinan kelas dalam khusus untuk mapel PJOK. Nih, pembentukan keyakinan kelas. Ya, contoh untuk keyakinan kelas itu kata-kata yang diambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Kira-kira kalau dari contoh hormat, kalimat keyakinan kelas yang seperti apa? Untuk hormat, jadi nilai-nilai kebajikan hormat pada keyakinan kelas bagaimana? Ayo, yang biasa dilakukan ya. Mungkin dari kalimat kata hormat tersebut kan meyakini bahwa menerapkan bahwa setiap peserta didik biasanya kan ada yang coba memegang handphone temannya tanpa seizin dan lainnya. Mungkin dimulai dari gurunya, jika ada yang bertanya dan soal itu di handphone bisa meminta izin dulu, boleh nggak mau pinjam handphonenya buat lihat soalnya ataupun yang lain. Mungkin bisa diterapkan melalui gurunya terlebih dahulu agar peserta didiknya terbiasa. Ya, terima kasih banyak ya jawaban yang luar biasa ya. Ini adalah tentang hormat dimulai dengan gurunya. Jadi diterapkan dinilai keyakinan kelasnya adalah dengan meminta izin terlebih dahulu apabila menggunakan handphone. Karena sekolah kita, betul ya, sekolah kita itu boleh memang menggunakan handphone, tapi ketika hanya saat digunakan pada media pembelajaran saja. Kita juga sudah mengikuti perkembangan. Kita tidak, memang saat ini tidak bisa jauh dari teknologi. Jadi sekolah ini membolehkan tapi banyak juga dampak negatifnya dari penggunaan handphone itu. Nah, oleh karena itu kita membuat suatu keyakinan kelas untuk dapat mengatur penggunaan handphone supaya bisa digunakan dengan maksimal. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi tadi untuk keyakinan kelas sepertinya memang kita semua sudah bisa melaksanakannya ya, dengan membuat keyakinan kelas yang ditempelkan dengan tadi ya, contoh-contoh kalimat-kalimatnya. Kemudian ada contoh dari kalimat keyakinan kelas yang lain, misalkan selain untuk hormat tadi ada apa? Bekerja, diterima dan dimiliki. Ada yang mau memberikan contoh lagi kalimat tentang keyakinan kelas? Boleh tentang bekerja, boleh tentang diterima dan dimiliki, atau yang lainnya? Monggo, satu kalimat lagi untuk keyakinan kelas. Sudah pernah membuat semuanya ya Bapak Ibu? Keyakinan kelas? Ada yang belum? Ya, nanti ya, mungkin di pertemuan berikutnya kita bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Satu lagi, ayo Pak Ardi coba satu kalimat keyakinan kelas yang sudah pernah Pak Ardi. Keyakinan kelas yang pernah saya buat bersama anak-anak itu terkait dengan, kan kalau di mapel saya kan praktek ya, praktek itu menggunakan alat-alat praktek atau properti tari. Dan anak itu awalnya saling meminjam. Nah, dengan cara meminjam itu ada efek yang ditimbulkan, yaitu ada yang alat propertinya itu patah atau propertinya itu kembali dengan tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalkan tertukar begitu. Waktu itu ada gendewo yang tertukar, kemudian pedang dan tameng yang tertukar, atau bahkan ada yang tergores begitu kan, ada catnya begitu ya. Anak-anak kan masih komplain begitu. Maka kita meyakini bahwa
saling menghargai itu adalah komponen utama untuk membuat suasana menjadi lebih nyaman. Itu keyakinan kelas berawal dari tidak boleh meminjamkan properti tari kepada temannya. Tujuannya apa sebenarnya? Agar mereka punya sendiri dan disiplin menggunakan punya sendiri. Tetapi karena disiplinnya itu negatif, tidak positif, maka kita ubah meyakini bahwa saling menghargai itu adalah kunci utama untuk bisa saling menghargai itu tadi. Itu yang saya lakukan. Mungkin kalau ada koreksi bisa ditambahkan atau diberikan masukan Bu Nurul, monggo. Ya, terima kasih banyak Pak Ardi. Itu tadi sudah jelas sekali ya. Salah satu kalimat untuk keyakinan kelas yang menggambarkan khususnya di kelas tari. Sama seperti saya juga saat PJUK itu punya keyakinan-keyakinan kelas, misalkan membawa baju olahraga saat pelajaran PJUK, membawa minum sendiri. Nah, seperti itu. Oke. Ya, materi yang terakhir nggak terasa nih ya, mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ya, sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi untuk menuntun murid memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi meskipun tadi kita sudah membuat suatu keyakinan kelas untuk dapat membuat nyaman anak-anak, tapi terkadang masih ada beberapa anak yang tidak melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, bagaimana guru itu menghadapinya ya? Nih ya, ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini kemarin saya praktik segitiga restitusi untuk kedua siswa saya yang melakukan kesalahan. Tadi bisa ditanyakan Pak satu. Langsung ke kasusnya aja Pak. Ya, ini salah satu contoh di dalam menangani siswa menggunakan segitiga restitusi. Justina Tiara. Ya Mbak, sini kita makan dulu. Kok tahu kenapa kita dulu? Mungkin berkaitan dengan saya yang dulu. Ya, yang memang pernah kesalahan, termasuk sendiri juga. Yang terpenting adalah bagaimana mau mengakui kesalahan. Setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa dia seperti itu? Tapi saya kesiangan dulu. Soalnya saya TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saya belum kesiangan. Saya telah tidur karena sudah situasi. Kamu masih ingat kira-kira? Kira-kira kita dan itu kamu tahu. Kamu punya solusi atau tidak untuk masalah kamu ini? Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena saya tidak maaf. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan memainkan alarm supaya tidak kesiangan lagi, Bu. Ya, betul sekali ya, Tiara. Guru akan menunggu tanggung jawab kamu di ruang. Oke? Sekarang
Tiara dari rumah ya. Baik, Bu. Permisi ya. Ya, ini salah satu contoh kasus dalam menangani segitiga distribusi. Di situ adalah Tiara. Tiara kasusnya adalah terlambat masuk ke sekolah. Karena apa tadi? Bangunnya kesiangan gara-gara malamnya scroll TikTok. Apakah di sini Bu Nurul ya sebagai guru itu menjudge Tiara dengan marah-marah? Tidak, ya. Data ditanyakan dulu, menstabilkan identitas bertanya. Kenapa kira-kira melakukan seperti itu, ya kan? Kemudian, apakah hal yang dilakukan anak tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Karena kan sebelumnya Tiara bersama dengan teman-temannya dan benar sebagai wali kelasnya itu membuat keyakinan kelas. Nah, Tiara mengetahui bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Lalu selanjutnya tindakan berikutnya, guru memancing untuk anak tersebut mencari solusinya. Apakah guru sendiri tadi yang menentukan harus bagaimana? Tidak, tapi kita berkomunikasi dari hati ke hati. Itu pasti kita bisa melakukan itu sebagai guru. Nah, itu adalah hal yang seharusnya dan yang akan kita lakukan dengan menangani siswa menggunakan segitiga restitusi. Ini memang sudah program yang sangat luar biasa dan harus kita lakukan. Sebentar ada. Satu kasus lagi ya yang akan kita analisis bersama. Monggo bisa diputarkan, minta tolong. Diskusi. Terima kasih Bu Nurul mengingatkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak jangan lupa untuk membawa baju olahraga, oke? Ini jangan duduk. Ya. Desya tahu kenapa Desya dipanggil Bu Nurul ke sini? Desya belum ya, tadi guru dalam pengaturan baju kamu kalau kamu tidak membawa baju olahraga. Desya, tapi melakukan kesalahan termasuk ini juga. Nah, guru pengen tahu apa alasannya Desya melakukan itu. Jadi pagi saya berburu melakukan baju yang tidak ini. Dan saya kamu banyak tuh. Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih tuh. Kira-kira tindakan yang kamu lakukan tadi apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita ini seperti apa? Untuk kamu jawab. Ya, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalahmu ini? Ya, Bu. Karena saya juga adalah pembawa belajar. Kemudian kamu yang membawa juga mengatakan tentu masalah dari bentuk apresiasi bukan jawab ini ya dulu sekarang dikit Ya, kembali ke PowerPoint. Saya berikan berdiskusi dengan Bu Nurul.
Ya, itu tadi ya. Dari kedua kasus, guru tersebut sudah melakukan 3 tahapan untuk segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas ya, menanyakan apakah apa sih sebenarnya alasannya melakukan perbuatan tersebut ya. Dari kasus 1 sudah, kasus 2 juga sudah ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu yang sudah dilakukan di kasus 1 dan kasus 2 untuk tahap segitiga institusi. Oke. Nah, tadi seorang guru tadi sudah melakukan ada 5 posisi kontrol di dalam kita menghadapi siswa. Ya, yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat memantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dari kedua kasus tadi sama, semuanya adalah sebagai manajer. Ya, di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid tersebut untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bukan gurunya yang memberikan solusi, akan tetapi murid tersebut. Jadi gurunya hanya sebagai memancing saja ya, mengarahkan. Gitu. Ya, sudah selesai untuk diskusi kita pada pagi hari ini ya. Adakah yang mau ditanyakan? Mari kita diskusi bersama. Oke, boleh Pak. Saya sangat tertarik sekali kalau ada segitiga bagian ini yang saya sangat ingin implementasikan yang tentang segitiga restitusi ya. Dan saya ingin tanyakan di bagian mana misalnya mengajak anak itu dia itu melakukan kesalahan ya. Nah, di part mana untuk mengajak anak berpikir apa dampak dari kamu melakukan kesalahan itu perlu nggak dimunculkan sehingga dia bisa menganalisa dan tahu efek buruknya dari itu sehingga dia sampaikan dari situ nanti dia akan menyadari kan. Iya, betul. Sampai sejauh ini ya efeknya gitu kan. Yaitu perlu nggak kita munculkan di part mana itu nanti akan kita munculkan ya sebelumnya kita mengakhiri bahwa anak memberikan solusi sesuai dengan analisa sendiri gitu ya. Itu satu. Yang kedua kalau boleh ada satu praktik baik yang ditayangkan itu ada satu kejadian di mana kita harus mengambil segitiga dalam keadaan yang spontanitas dan keadaan rame nih ya. Jadi bagaimana video itu bisa kita munculkan sehingga tidak dalam keadaan face to face aja, tapi pada saat misalnya anak masuk kelas terlambat kan ya, di situ ada beberapa waktu kita butuhkan biar anak-anak yang lain juga menyaksikan ternyata segitiga gitu ya. Yaitu perlu dibuatkan video yang seperti itu, mungkin bisa memberikan satu gambaran yang real ya. Oh, saat kita ngajar anak masuk terlambat harus seperti inilah reaksi yang spontanitas yang harus kita tunjukkannya itu. Tapi substansinya udah kena ya, cuma 2 tadi ya. Dampak negatif dari apa yang dilakukan itu bagaimana munculkannya sehingga anak semakin menyadari, dan bagaimana kita bisa membuat video tapi dalam keadaan yang real ya. Pas pembelajaran muncul itu perlu dibuatkan videonya. Itu aja. Terima kasih banyak Pak Joko. Ini mungkin lebih ke masukan ya Bapak ya. Yang pertama tadi juga boleh Pak, bisa ya, dengan mengingatkan dampaknya seperti apa sih. Jadi kan mungkin terkadang kan murid tidak menyadari bahwa kalau seperti ini dampaknya bagaimana. Mungkin kita bisa dengan memancing bertanya kepada anak Pak, biar anak sendiri yang menyadari apa sih dampak dari perbuatannya itu gitu. Dan kita arahkan juga menanyakan kepada anak apakah anak tersebut sudah tahu solusinya apa, karena sudah tahu kan dampaknya dengan melakukan tindakan begitu. Kemudian yang kedua, ya Pak, tadi saya tanggapi ya, untuk
segitiga restitusi supaya anak-anak tahu penanganannya gitu nih. Di kondisi spontanitas saat itu juga Oke. kita ngajar nih ya, Iya. kemudian ada lambat Lambat. kan. Nah, bagaimana segitiga restitusi itu kita munculkan dalam kondisi yang spontanitas seperti itu. Oh. Itu perlu dibuat satu video Oh, sehingga, iya. karena pas saya dulu ngajar, pas pendampingan, tiba-tiba itu CGP saya itu sangat cerdas sekali. Itu tiba-tiba ada skenario anak dia itu apakah itu sudah skenario atau enggak. Pas saya supervisi pembelajaran itu saya mengamati tiba-tiba ada anak yang masuk lambat, kemudian melontarkan segitiga restitusi spontanitas tapi sangat efektif dan hemat waktu. Dan itu anak-anak yang lainnya natural sekali ya. Dan saya sangat mengapresiasi cerdas banget tadi bisa menampilkan segitiga restitusi dalam keadaan yang spontanitas dan sangat smart sekali. Nah gitu. Tapi satu bahasa sempat gimana begitu. Ya mungkin nanti setelah Bapak Ibu guru tahu ya Pak, tahu tentang segitiga restitusi, jadi ketika spontanitas ada kejadian itu ya kita bisa spontan menanggapi, tentunya tidak meninggalkan tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Siap ya Bapak Ibu semuanya? Ya. Adakah yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi ataupun bertanya atau mau curhat nih ya? Mungkin curhat tentang yang sudah kita hadapi dengan peserta didik selama ini, monggo mungkin. Ya. Tahu ini. Ini mungkin bisa pertanyaan atau mungkin nanti diskusi begitu ya, berkaitan tadi itu kan ada kontrol. Nah, bagaimana caranya meluruskan sistem kontrol tadi itu yang berkaitan dengan keyakinan dan motivasi dari dalam diri peserta didik. Mungkin ada trik-trik khusus untuk meningkatkan terkait keyakinan dan motivasi dari diri peserta didik itu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Do atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Untuk memunculkan motivasi intrinsik pada peserta didik, kalau saya sih lebih motivasi intrinsik itu kan tadi kita dari kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu pengen diakui, pengen apa ya, kita kalau saya lebih ke memberikan contoh-contoh orang-orang yang sudah hebat. Nah itu kan dengan memberikan contoh bisa jadi itu memunculkan motivasi intrinsik dari soal aku juga pengen seperti itu, aku juga seperti itu dengan memberikan contoh-contoh gitu mungkin Pak Dan. Pak, ada yang lagi yang mau tanya atau yang menanggapi dari pertanyaan yang mana ini, menanggapi atau bertanya lagi? Bertanya atau yang dari Pak Daud ada yang mau menanggapi? Nah sebentar ya Pak, ada yang menanggapi. Oke, silahkan Pak datang. Terima kasih Bu Guru cantik. Kalau dari saya pada karena saya sering berkecimpung di dunia lapangan ya, di kelas saya kan kelas lapangan, bukan kelas yang di duduk manis begitu ya, apalagi itu kan melakukan aktivitas gerak yang memang tidak di ruangan sesuai dengan ruangan kelas, jadi ruangannya luas begitu. Maka untuk memunculkan kesadaran dari diri sendiri itu kita tunggu sampai anak melakukan sebuah aktivitas yang menurut mereka itu punya manfaat dan tidak punya manfaat. Setelah itu kita bandingkan, korelasikan antara keduanya dengan mengajak diskusi mereka. Misalkan begini, dia tertib dan dia tidak tertib. Kemudian kita ajak diskusi di dalam sebuah referensi pembelajaran. Di akhirnya itu tadi kita ajak anak itu untuk meresapi apa yang sudah mereka lakukan. Dengan yang tertib efeknya bagaimana, yang tidak tertib endingnya bagaimana, sehingga anak akan memilih, oh ternyata lebih enak tertib ya Pak daripada nggak tertib. Begitu. Setelah itu kita buat catatan bersama, maka sudah dipilih enak tertib. Kelanjutannya ke depan bagaimana? Oh saya akan seperti ini. Nah, oke itu janji kamu, kita catat sebagai janji bersama. Pun dengan kita, setelah kita sudah berkompeten dengan anak, maka kita juga punya janji atau kita realisasikan bersama dengan anak-anak. Misalkan, Pak, materinya banyak, waktunya kurang. Oh, oke, kita janji untuk masuk tetap tepat
pada waktunya. Guru tepat waktu, siswa juga tepat waktu, pun maksudnya serta endingnya. Jangan sampai kita bahasa Indonesia itu punjul ya, injur time begitu, injur time pembelajaran. Itu yang saya lakukan Pak Daud. Semoga diolahraga seperti itu ya, sehingga tidak nabrak jam selanjutnya untuk ganti pakaian. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Ria untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya kita sudah 6 materi ya. Semoga sedikit dari saya ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih banyak tadi masukannya. Cukup dari saya, ada sebuah pantun penutup. Enggak pantun sih sebenarnya, apa ya? Ya. Cakep. Belum Pak, saya cantik Pak dari cakep ya. Ikan hiu makan tomat. Thank you and selalu semangat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Bu Nurul. Kalau tempat tuh biasanya kecut Bu Nurul, gimana? Ya, terima kasih Bu Nurul. Hari ini benar-benar luar biasa. Kita semua dapat ilmu baru tentang budaya positif. Tadi yang paling mengena untuk saya itu segitiga restitusi, karena selama ini saya kalau ada murid yang berbuat salah itu langsung saya hukum gitu. Ya, contohnya itu kalau ini bisa banget dilakukan untuk apalagi pelajaran olahraga ya, kalau ada yang berbuat salah jangan disuruh push up dulu langsung ya Pak Daud, tapi ditanya dulu kapan. Nah, berarti bermanfaat banget ya Pak Daud. Ya, hari ini diseminasi tentang budaya positif benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan, benar-benar menerapkan ilmu ini karena memang bermanfaat seperti itu, mulai dari sekarang dan seterusnya. Begitu, cukup Bu Nurul. Kita akhiri acara pada siang hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng terus bar.